Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma zakirna wa fahimna ma lam nafham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bi salihin wa faqihna fid din wa fahimna hadzal kitaba amin ya rabbal alamin. Dan adapun sunan maka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala lina arba kullaha masjidan wa turabuha tahuran. Artinya telah dijadikan Allah Ta'ala bagi kita masjid. Segala bumi itu masjid ya, dan dijadikannya tanahnya itu suci, menyucikan ya. Di cerita di atas, bila engkau pergi-pergian padahal kamu junub atau berhadas, datang seorang kamu daripada qadha soal hajat, atau kamu sentuh akan perempuan, maka tiada kamu peroleh akan air, maka kasat olehmu akan tanah yang suci, menyucikan, maka kapu olehmu daripada muka kamu dan kedua tangan kamu hingga dua siku kamu ya. Artinya dengan sebab kita melakukan daripada yang demikian, yaitu kita sudah melakukan tayamum. Bila kita sudah melakukan tayamum dengan sebab tiada air, maka sudah boleh kita melakukan ibadah. Karena sabda Nabi SAW, tanah bumi ini didirikan oleh Allah itu, segala bumi itu daripada masjid, dan tanah daripadanya itu adalah suci lagi menyucikan ya. Bila tidak ada air, boleh kita mengambil tanah untuk bertaharah. Nah, aib daripada air ya, ganti daripada air. Kalau bertaharah dengan air dinamakan dengan taharah. Kalau bersuci dengan air, kalau bersuci dengan tanah dinamakan tayamum. Gampang. Nah, tunggu wadi sapua. Ya tu. Ya, kalau bersuci dengan tanah dinamakan tayamum. Baik, tayamum itu berlaku bagi orang yang janabah atau orang yang berhadas. Ya, paham kira-kira? Tapi hati tayamum mak dinding. Nanti jangan di dinding pesawat, di dinding rumah sakit tayamum ya, hati-hatian. Ya. Tidak dibenar. Syarat tayamum yaitu dengan apa? Dengan tanah yang bercampur debu, abu. Ya, tanah yang bercampur abai. Dek tayamum menolokin tu. Ya, tahu menolokin? Tanah liat. Tidak sah tayamum dengan tanah liat. Ya, itu dah cok. Wah, tayamum. Buat. Kira orang nanti udah pakai kita bedak apa namanya kolagen atau itu karena pakai bedak temulawak anu bedak haikon. Orang ni kira betul cakir. Syahadat hendaklah tayamum orang yang berhadas kecil atau hadas besar, dan yang disuruhkan dengan mandi mayat. Suruh aja orang tu. Dan yang disuruhkan dengan mandi mayat atau wudu sunat karena lemah daripada memakai air. Ya, syahadat hendaklah tayamum orang berhadas besar, berhadas kecil yang disuruhkan dengan mandi. Ya, yang disuruhkan dengan mandi mayat atau wudu. Ya, yang sunat karena lemah daripada memakai air.
begitu juga dengan orang yang memandikan mayat. Boleh pun dia melakukan tayamum. Begitu juga orang yang berhadas besar atau orang yang berhadas kecil juga boleh ditayamum. Untuk menjaga daripada wudu. Mama nggak sanggup dia kena wudu, nggak sanggup dia kena air. Untuk dia itu mulazamah dengan wudunya supaya dia dihitungkan dengan sucinya, maka boleh dia menjaga pahala tersebut dengan melakukan tayamum. Mana udah jemut lagi ya ini? Kadang-kadang mesti dah untuk jadi buka dulu dah. Nah kira-kira Ana udah wudu itu. Ai pelihara tahara. Nah, orang yang memelihara, yang mencegah daripada hadas kecil. Ada mangat ada pelihara mana? Ada peliharanya entah. Lebih enak kita pelihara ayam satu kandang daripada kita pelihara uduk satu badan. Udah. Ini udah. Tapi agama menganjurkan justru untuk pelihara wudu. Ya, bila kita pelihara wudu, insya-Allah pekerjaan yang mengusulkan kepada batin agak sedikit berhenti. Waktu ini godali syaitan masuk daripada pihak kanan, hanjik damang dah pagi. Ada wudu. Mau menggoda tangan kiri pun ada wudu. Bermula segala sebab lemah itu 3 perkara. Sebab yang pertama, ketiadaan air. Maka jika yakin ia akan ketiadaan air, timamlah ia dengan tiada mencari. Tayamumlah ia dengan tiada mencari air, karena tiada faedah pada mencari yang di sama ada mencari dia sama ada musafir atau hadir dalam negeri. Jadi lemah itu 3 perkara. Arti lemah tidak bisa memakai. Itu makna daripada sehingga dengan sebab lemah tersebut boleh kita melakukan alasan yang pertama, odor yang pertama, yaitu dengan yakin kita tidak ada air. Di saat kita sudah yakin kepada tidak ada air, maka tak perlu mencari. Tapi baik lagi yakin gimana pegang? Yakin dengan tiada tahu. Benar. Jadi yakin dengan kita ada tahu. Mungkin dengan sebab kita tengok kebiasaannya umpama bulan 3 sama bulan 4 itu akhir kami yang kekeringan. Kalaupun ada air hanya cukup untuk diminum oleh binatang. Jadi kalau misalkan itu memang sudah tradisi seperti itu, tak perlu mencari. Jadi kalaupun ada nanti umpamanya ada di suatu tempat, mungkin ada nanti nadir tidak dihitungkan barang-barang langka. Yang pertama, baik dia itu si musafir atau si hadir. Dan jika tiada yakin ia akan ketiadaan air, seperti bahwa diwahamkannya akan adanya, atau dizan ia akan dia, atau syok ia padanya, niscaya wajib atasnya mencari bagi tiap-tiap tayamum dalam waktu dengan sendirinya, atau dengan memberi izin akan orang kepercayaan pada mencarinya. Jadi seandainya tidak yakin kepada tidak ada air, yakin dia kepada ada air,
pada suatu tempat yang diwajibkan untuk mencari air itu. Tidak dibolehkan tayamum dulu. Ini bukan yakin, ragu ia akan ada air. Ya, antara ada dengan ragu. Disuruh carikan dulu. Atau bila dizankan, diprediksikan di suatu tempat itu ada air, bahkan disuruh mencari dulu. Belum dibolehkan tayamum. Baik dicari itu dengan sendirinya, atau dia kirim utusan ataupun kepercayaannya untuk mencari air itu. Ya. Jadi belum bisa tayamum semata-mata langsung umpama di rumah nggak ada air, atau dalam bak nggak ada air, atau lain sebagainya. Ya. Langsung kita lakukan tayamum, belum boleh. Ya, gampang Muhammad. Ada gimana sih? Cari dulu. Kalau misalkan di rumah kita belum ada, lebih naik tu dia. Nah, menyenal ham pemada sekelup gali semur dulu. Mana tahu ada air. Nyoba tajak orang mogok. Ya, faham tadi? Ya. Abang yang head pun bak ni pula anak layan. Pada anak sekolah yang ada sedikit keagamaan, nggak ada air, langsung diambil kepada tuan, langsung diambil kepada odor tanpa mencari. Ya najib lah mak oleh. Cari dulu bila dia lagi. Oh yakin umpamanya, yakin langsung. Ya, belum dia mencari, bila yakin nggak ada air. Ya, memang satu sisi boleh, tapi apabila yakin kita sampai rumah nak mencerok-cerok dia sampai rumah dia. Ada suara bunyi air yang kena jejak dia kan. Ya, yang tu yakin aja. Ya. Dah faham? Maksud seandainya yang terjadi di rumah kita bagaimana? Apa kita pilih enggak solat atau gedor tetangga untuk minta air? Yakin? Kami cuma punya satu sumur, kadang mana nasi orang. Oh. Anak hati aku yakin. Kayak tuku-tuku di mana nak gedor kau? Pas pula dengan tubuh. Nah, Kita ambil terus. tubuh. Mungkin kau dah ya. Pas subuh, pas begini lagi. Ya, ajak tu beli yang mana tu. Nah, di situ tidak ada istilah mandi. Ya. Maka tetap dilakukan. Oh, hana tetangga yo, hitung tetangga lain sampai kepada satu kampung, bahkan satu kabupaten. Ya, menyebut pemerintah merupakan orang kabupaten ni. Ni merupakan ulang kali. Kalau jam subuh jam 5:30 di sini. Adapun jam 5 di sini subuh, jam 6 enggak sampai ulang kali. Nya ulang tahap ya sedang kebuah ni. Apabila hilang sah ada apabila diperdapatkan waktu hilang sah. Umar berangkat sini habis subuh lah sebelum berangkat. Posisi berhadas. Hilang sah ada pun ia di bawah masjid raya Langsa. Karena urusan kolam. Nanti dia pihak itu yang apabila dia minum tu. Ya. Haji langsung tayamum bila tercapai waktu ke sana. Seandainya dalam perjalanan terjadi apa-apa dia meninggal tu? Lagi berjunub dia meninggal? Meninggal. Dalam perjalanan. Melangsa tadi kan. Di dalam perjalanan dia meninggal. Dia tayamum semayang kan? Itu pertimbangan sama Allah Taala. Ya, tujuan utama dia semayang, tapi syarat tidak melalaikan waktu. Ya. Tapi baik tu ulang tak, tu ulang cik nanti aku nak rumah le. Aku rumah ke kerubuan ni le. Ya, nak kira. Dalam perjalanan umpamanya jumpa kawan, ngobek rumah kawannya tidak dihitung, yang sudah tidak dihitung masuk kepada melalaikan. Ya, benar.
Dah. Dan jikalau ada ia hamba orang perempuan sekalipun juga boleh untuk mencari air. Dan tiada memada mencari itu dahulu daripada masuk waktu. Tetapi jika memberi izin ia pada mencari dahulu pada masuk waktu dan mencari yang diberi izin itu dalam waktu, maka yaitu memada. Syarat cari air yaitu di dalam waktu. Ya, misalkan dia diberikan izin umpama sebelum masuk waktu, boleh. Cuma wajib mencarinya di dalam waktu. Ya, lagi-lagi mencari air, turun hujan. Dah capek si hamba itu ataupun utusan kita itu bawa air, umpama dari Langsa dibawa air ke Tamiang tadi, ke Kota Lintang. Sampai Kota Lintang turun hujan. Buang air. Ya, turun hujan ataupun di dompet ataupun adalah air, ke mana caranya sebelum sembahyang. Ya, maka wajib diambilkan air. Bila tadi dah dicari nggak ada air, dah siap tayamum. Kebetulan dah siap tayamum belum sembahyang, turun hujan. Ada air, maka batal tayamum. Kan siap tak pakai, kalau tak pakai telekum mari. Telekum dah kita pakai, pakaian dah kita pakai, belum kita sembah, baru mau sembahyang, turun hujan. Ya, tu sembahyang lah hujan ya. Ya, tidak boleh dengan batal tayamum. Ya, apa? Kalau takbir pertama pun nggak batal lagi ya? Sudah berpakaian dengan sembahyang, lanjutkan. Ya, sempurna takbiratul ihram itu tujuan lebih berat itu tujuan. Ngop demi itu tujuan. Itu tak batal lah ya. Berarti kalau seandainya udah mau siap dah pakai telekom tapi belum sembahyang. Tiba-tiba petir geruduk kencang dari kan mendung berarti hujan. Walaupun tak berarti hujan. Enggak gitu apa kita tunggu? Apa kita tunggu hujan apa? Apa sembahyang terus? Tidak disuruh tunggu. Oh, enggak suruh tunggu. Apa lagi tunggu? Ya, ada buat pre-pre kayak kita itu ganti putih dalam macam depu-depu anak sembahyang ikat dia oleh ganti ada ganti dia tak adanya. Ya. Kan hitam gelap kan pertanda ya. Kadang mati lampu memang hitam gelap mah. Mikir duduk belah lampu mati. Ya. Jadi tiba-tiba mau kita sembahyang putih mendung segala macam sembahyang apa kayu. Ada ikat di ganti dengan sembahyang tu. Benar. Jangan kita tunggu petir dulu, kita tunggu hujan dulu, jangan. Ya. Maka hendaklah ia mencari pada barang tempat yang diwahamkan akan adanya air padanya daripada tempatnya. Ya, dan mata bendanya dan segala taulannya yang dibangsakan mereka kepadanya. Maka hendaklah dicarikan pada mereka hingga habis sekalian mereka. Ya, atau hingga tinggal daripada waktu barang yang meluaskan akan sembahyang. Ya, benar. Ya. Cari dulu air. Di mana kita cari? Di mana kita wahamkan ada air. Di mana hasrat kita mengata ada air. Di mana prediksi kita ada air. Ya, kena nak minta. Ya, di mana ini kita prediksikan ada air umpama kalau dari sini ke Babu sana ada air. Wah, Babu jak di layu. Baik jak pula leh. Kalau kita wahamkan, kita prediksikan di Babu ada air, maka Babu dulu. Ya, atau kita prediksikan umpamanya ke Surkil ada air. Surkil. Ya, jangan ketua lanjut. Ya. Paham? Tanggul. Atau dicarinya dengan taulannya atau dengan mata bendanya. Betul. Yang dibangsakan mereka. Maka hendaklah dicarinya pada mereka hingga habis sekalian mereka. Atau hingga tinggal daripada waktu yang diluaskan akan sembahyang. Kemana itu cari? Sampai kepada cukup tinggal waktu umpama untuk sembahyang. Kalau habis waktu zuhur sekarang ni sekitar jam 3 15 minit itu waktu akhir zuhur. Berarti masuk waktu asar jam 3.25 ya.
atau jam 3.30. Berarti 15 menit masih ada sisa waktu untuk melakukan sembahyang zuhur. Jam 3.15 masih ada waktu tuh di penghujung waktu zuhur. Berarti masuk zuhurnya jam setengah satu. Jam setengah satu mulai cari air sampai kepada jam 3. Ya. Dapat air situ, maka dengan wudhulah sembahyang. Bila jam 3.15 belum kita mendapatkan air, maka sembahyanglah dengan tayamum. Ya, tapi syarat tadi apabila kita prediksikan pada suatu tempat ada air. Bila yakin tidak ada air sama sekali, maka tidak diwajibkan mencari. Boleh langsung melakukan tayamum. Paham? Ya? Paham kira-kira? Halo? Kira dia ada memang tanya gitu. Ya. Dan memada ia berseru-seru pada mereka dengan katanya, barang siapa ada sertanya air hendaklah dijual kembali akan dia atau disedekahkan. Ya, aku terima akan dia. Maka jika tiada diperolehnya air pada tempat air, hendaklah ia melilit kepada sekalian kiri dan kanannya. Boleh berseru-seru, boleh buat pengumuman. Jikalau orang yang ada air, beri untuk kami dengan kami beli, atau disedekahkan kepada kami, ya boleh. Umpama enggak kita cari, buat pengumuman. Umpama buat pengumuman di medsos. Dibutuhkan air untuk ambil wudu. Boleh. Ya, boleh, tidak masalah daripada demikian. Dan jika tiada diperoleh air pada tempat itu, pada tempat air, hendaklah ia menilik pada kelilingnya kanan dan kiri dan hadapan dan belakangnya dengan tiada berjalan. Ya, tengok dulu kiri kanan pada tujuan kita, pada prediksi kita tadi ternyata enggak ada air. Cek dulu kiri kanannya, depan belakangnya. Ada enggak air kiri kanannya? Ya, jangan langsung pulang. Jika ada pada tempat yang rata pada bumi, dan jika ada ia pada tempat yang tiada rata di pada bumi, seperti ada di sana tanah tinggi seperti gunung, hendaklah dinaikkan, dinaikinya tempat itu. Kalau pada tempat rata, kalau misalkan ada air umpamanya di pucuk gunung, ya, tapi cukup waktu sampai ke pucuk gunung, naik pucuk gunung itu. Ya, umpama ada air Mas Dion di Gunung Awan. Dari sini datang rame-rame, ambil air di Gunung Pak Gunung Awannya. Pak Banggelangnya. Mana Banggelang? Babu. Babu. Gunung Awan. Gunung di atas awan. Di sana ada air umpama. Di sana ada. Ya, boleh untuk melakukan bila cukup waktu. Nah, saya akan cukup Kalau di sini ke Magelang itu sekitar 1,5 jam lebih kurang mendaki 20 menit. Ya. 2 jam cukup waktu masih. Ya, nggak sampai 2 jam, sampai 2 jam. Babu ke Magelang itu paling memakan waktu 20 menit kalau naik kereta. Ya, ada serki dia kan, di serki kan. Nah, apa juga. Itu aja yang nggak tahu-tahu. Dia nggak mau. Ya. Dan ditiliknya pada kelilingnya, maka jika dilihatnya hijau daripada tumbuhan atau di sana burung ya berhimpun, hendaklah didatangi.
Ya, tengok lu keliling-kelilingnya. Bila ada tanaman di situ hijau atau ada burung yang berhimpun, maka datangi tempat itu. Ya, kemungkinan besar bila sudah didatangi burung atau ada burung berhimpun di situ atau ada pohon yang rimbun, kemungkinan besar di situ ada air. Ya. Didatangi akan dia adanya. Kadar jauhnya ia mencari daripada tempat taulannya hingga sampai kepada had. Urayus, yakni kira-kira jikalau berseru-seru ia minta tolong kepada segala taulan pada barang apa hal kesukaran dalam ketika iringi Ingat perkataan mereka pada barang pekerjaan, niscaya didengarlah mereka akan suaranya. Ya, itulah sistem cari kalau kira-kira tempat yang agak sedikit seram ataupun membahayakan, maka kadar jauhnya kira-kira didengar suaranya oleh kawannya saat minta tolong dalam keadaan bising. Ya, dengar. Inilah had jauh yang diwajibkan ia mencari. Itu pun dengan syarat jika tiada takut ia akan kebinasaan diri. Ya, had wajib jauh cari, kadar diperdapatkan air dan diluaskan waktu untuk sembahyang. Ya, ini betul wajib. Dan syaratnya itu pun bila tidak ditakutkan akan membahayakan dirinya. Ya, apabila takut membahayakan dirinya, umpama kita pergi ke Gunung Awan, timbul kabar bahwasanya di Tenggulun harimau lagi berkeliaran. Ya, lebih aja hari ini. Ya, wow. Paham? Ya, kecuali memang aman. Dan anggotanya dan bid'ah dan harta yang wajib membelanjakan dia bagi menghasilkan air taharah. Oh, enggak binasa diri kita, binasa kawan kita pandai memanjat. Binasa kawan ataupun binasa kenderaan dia pergi di temepo baban Honda, bengkel dan ya, atau binasa harta sampai ke sana dirampok harta kita. Maka kalau demikian kejadian tidak diwajibkan untuk mencarinya. Dan istihaz dan tiada takut ia akan keluar waktu. Cukup waktu kira-kira kita pergi ke sana, dapat air, masih ada waktu untuk melakukan sholat. Maka apabila yang demikian itu wajib mencari. Dan tertinggal daripada taulannya, maka jika takut ia akan suatu daripada yang demikian itu, tiada wajib atasnya pergi mencari kepada had yang tersebut itu. Takut tinggal taulan, atau takut hilang harta, atau takut binasa, atau takut dirampas, atau takut terjadi sesuatu yang membinasakan daripada dirinya, kenderaannya, hartanya. Salah satu daripada yang tersebut itu takut. Maka tidak wajib mencari pada had yang ditentukan ini. Ya, kalau sekarang rentan dengan perampokan, kalau hutan, takut kalau pergi sendiri rampok atau pergi rame-rame umpamanya, takutnya bocor Honda ataupun rusak kereta-kereta ataupun rampok kereta ataupun terancam nyawa atau harta. Maka tidak diwajibkan mencari air. Maka dibolehkan dengan tayamum. Ya. Maka jika tiada diperolehnya air dengan dituntutnya yang tersebut itu, hendaklah ia tayamum dengan hasil lemah sebab ketiadaan air. Bila tidak diperdapatkan setelah mencari, maka dilakukanlah itu dengan tayamum. Ya, sebab lemah pada mendapatkan air. Ataupun pah rempok, sama timah rempok, satu timah dapat air. Kira-kira 15 liter. Nak ajak berapa betul? Ya?
gunakan air itu untuk minum kalau nggak ada air minum. Paham kira-kira? Hah? Paham? Ada yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan. Ada kira-kira? Kalau nggak ada kita pada di sini. Kalau ada boleh dipertanyakan. Nah, kalau tidak ada kita pada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un bimarah. Apa saja boleh ditanya. Pasal sholat Tengku. Sujud terakhir dia kan lama tuh. Bacaan apa dibacakan Tengku? Bacaannya bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maksudnya lama gitu, ada orang kan lama. Ada tambah. Dia boleh dibacakan dengan bacaan 12 kali. Boleh dibacakan dengan bacaan 15 kali. Karena ada yang bilang sujud terakhir itu dikabul doa. Boleh bahasa Indonesia, bahasa Aceh menurut Tidak. nggak bisa. Karena katanya dikabulkan doa bisa meminta sesuatu. Tidak dengan bahasa Aceh. Selain bahasa Arab apa nggak bisa. Selain dengan bahasa Arab tidak boleh. Jangan dibacakan dengan bahasa Aceh ataupun bahasa Indonesia. Batal maya. Maya tidak boleh dicampurkan dengan bahasa Ajam. Jadi kalau membaca dengan bahasa Arab bacaannya. Ada emang yang mengatakan sunat menambahkan doa pada sujud yang terakhir. Kayak minta maaf dia minta. Biasanya pandai bahasa Arab yang mereka beruntung tunai anak. Dari mereka menang ci tunai rumah. Berdoa pada barang yang diperintahkan oleh agama. Bolehkan sama haninya begini. Ya hanama ni mereka bernama ni le, mereka bernama ni le. Tapi catatannya tidak boleh dibacakan dengan bahasa Ajam. Dengan bahasa Arab. Paham? Lain ada? Ini Tengku tadi masalah mau mencari air untuk berwudu. Kalau seandainya sama mayat tadi, kan mayat kan udah nggak mungkin cari air sampai ke gunung ke sana. Dengan tayamum aja boleh. Kalau tak mendapatkan air boleh. Kalau dapatkan air carikan air. Begitu dari kebumikan hujan. Angkat lagi mayat tuh. Tapi belum ditutup ceritanya. Kalau semayang tadi kan udah berpakaian semayang tadi kan udah takbir tuh udah nggak lagi. Masa kalau udah pakai mukena aja wajib ambil wudhu lagi. Kalau mayat tadi dari kebumikan tapi masa belum masuk yang lahat, masih di atas tuh udah tayamum semua hujan, nggak bisa mandi lagi, kebumikan terus. Pas.
Terus kalau mayat yang terbakar itu diwajibkan mandi. Bila memungkinkan mandi. Bila tidak memungkinkan mandi, tayamum. Enggak, tinggal tulang. Mandi juga. Tinggal siram tulangnya. Tinggal tulang ya? Enggak. Bonyok enggak. Angus total. Dua-dua. Yang satu separuh. Oh, satu separuh. Tinggal di tulangnya aja dimandikan. Mandikan tulangnya. Disiram. Kalau ada yang tersisa, tetap juga dimandikan juga dulu. Ah, Kalau disiramkan. tadi dipayakan juga. Dengan syarat saja. Atau tidak memungkinkan untuk dimandikan, ditayamumkan. Ya, kayak anak-anak yang belum disunat. Nah, ditayamumkan. Setelah dimandikan, ditayamumkan ya. Karena pada barang yang tidak sampai air. Setelah dimandikan ditayamumkan. Ah. Berarti 2 kali. Karena pada barang yang tidak sampai air wajib tayamum. Nah, normal daripada kemaluan yang belum sunatkan. Itu kan hak lahirnya. Nah, itu kan nggak sampai air kalau nggak dibuka. Maka diwajibkan tayamum. Tentu ngaji puluh menomanya kita. Tengku, cara tayamum mayat gimana? Sama juga. Tapi pakai tangan kita. Tangan kita nggak mungkin ya pakai jauh ini. Karena giniin, didapatkan enggak kan? Oh, ya. Kita giniin dia. Nyerup manyet mati buklam mati manyet kata yamom. Gede pada biku untuk jarawi. Makanya jadi kan karena dia udah begini, berarti kan di sini ya nggak kena lagi kan? Kalau kita gini dulu kan nggak kena lagi. Gimana cara? Nah, yang atasnya aja. Oh atas gitu. Oh. Itu lah karena kan. Kadang-kadang nggak dilakukan. Kadang-kadang nggak dilakukan itu karena minim pengetahuan. Aku menanyakan dong. Nah. Kalau mayat itu masih terpisah-pisah, jarinya terpisah, dikebumikannya berbeda. Misalnya satu di sini, satu di sana. Asal jangan dimakan aja. Yang penting dikebumikan gitu ya. Iya gitu tentu. Yang penting dikebumikan karena kan dia duluan kaki kita duluan karena ada yang cerita nanti dia cari kok nggak pas kok susun didatangi Nilai kita sungguh semanto deh pak, jangan manto pun dia. Ya tok pun manto deh, ay bangun. Ya pasti banyak ini. Nah, begah segala ini. Lain ada kira-kira? Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala